keyakinan kelas 5. Kira-kira kelas yang seperti apa yang kalian inginkan? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Mau kelas yang seperti apa? Buang sampah pada Langsung aja dulu. Silakan Mas Farhan. buang sampah pada tempatnya. Ya, buang sampah pada tempatnya. Kemudian Mas Kinan. Kelas bersih dan rapi. Kelas bersih dan rapi. Ada lagi? Silakan Misu. Tidak cair kepada teman. Tidak jahil kepada teman. Ada lagi? Silakan Mbak Novel. Tetap tenang saat tidak ada guru. Ya, tetap tenang kalau tidak ada guru. Ini kalian tulis kelas yang seperti apa yang kalian inginkan. Ya. Oke, guru bagi. Nanti kalau sudah kalian tempel di papan tulis. Yang kira-kira nempel. Kelas yang seperti apa yang kalian inginkan? Kalian sudah selesai menulis keyakinan kelas? Sudah. Seperti apa yang kalian inginkan sudah kalian tulis? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian tempel di papan tulis. Dimulai dari Mas Hina ke belakang. Silakan. Silakan ditulis di papan. Ini dari kelompoknya Mas Hina. Kelas bersih dan rapi, buang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan PR di rumah, tidak jahil pada teman, belajar dengan kondusif. Kelas bersih dan rapi, kelas bersih dan rapi, bersih dan indah, kelas indah dan rapi. Kita kelompokkan. Berarti yang pertama kita buat dulu intinya. Kelas bersih dan rapi. Terus yang kedua apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, saat tidak ada guru. Kemudian 4, kita ambil 5 saja. Ya, yang penting kita sama-sama melaksanakan, kita sama-sama meyakinkan. Nomor 4, kira-kira yang mana? Tidak boleh jahil kepada teman. Ya, tidak jahil dengan teman. Berarti kalau kita, menurut kalian, jahil itu kata baik apa belum baik? Belum baik. Kira-kira kita ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalau kita tidak jahil, berarti kalimat positifnya itu seperti apa? Menyayangi. Berarti menyayangi semua warga sekolah. Ya. Kemudian untuk nomor 5, belajar dengan kondusif. Nah, kalau membuat keyakinan kelas itu kalimatnya harus positif. Seperti yang tadi ini, tidak boleh jahil kepada teman. Kita buat menjadi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Serang 02, yang kami hormati Ibu-ibu guru SD Negeri Serang 02. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di gedung SD Negeri Serang 02 ini dalam keadaan sehat. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Serang 02. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru SD Negeri Serang 02. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila pada hari ini memakai seragam yang berbeda sendiri, karena nanti ada acara rapat dengan keluarga. Saya sangat senang sekali ada acara mengenai diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh guru kami, Bu Siti Maliah, selaku CGP di angkatan 7. Saya sangat senang, bangga karena di sekolah kita ada CGP dan semoga menambah wawasan bagi beliau sehingga bisa memajukan pendidikan di SD Negeri Serang 02. Nanti dalam acara ini semoga bisa ditularkan ilmu yang didapat oleh Bu Siti Maliah kepada rekan-rekan guru sehingga nanti bisa diterapkan di sekolahan kita dan menjadi kebiasaan atau budaya positif di sekolah kita. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang menyinggung atau bagaimana. Saya mohon maaf tulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Maliah. Kepada beliau disilakan. Kami persilahkan sepenuhnya sampai akhir. Dan saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, saya memasuki program CGP mulai dari bulan akhir Oktober sampai sekarang sudah hampir 2 bulan dan sudah di modul 1.4. Di modul PGP itu ada 3 modul. Yang pertama itu ada modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dan modul 1.4 tentang budaya positif. Izinkan saya untuk menampilkan PowerPoint presentasi modul 1.4 ini. Di modul 1.4 ini ada tugas aksi nyata untuk membuat pemahaman pengalaman penerapan budaya positif di kelas oleh Siti Mariha SPD SD Negeri Serang Lombok. Saya masuk di kelompok A dengan fasilitator Pak Sudira SPD SD, beliau dari Bengkulu, dan pengajar praktik saya Bu Aprilia Dwi Astuti SPD SD. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Budaya positif di modul 1.4. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. 5 posisi kontrol. 6 segitiga restitusi. Itu adalah budaya positif di modul 1.4. Kemudian, apa makna kata disiplin? Apa yang terbayang di benak Anda ketika mendengar kata disiplin? Disiplin tepat waktu. Disiplin adalah tepat waktu, Tidak terlambat. tidak terlambat. Monggo, ada yang mau berpendapat lagi? Disiplin sama artinya dengan belajar. Belajar. Tepat waktu. Tadi apa Benda? Tidak terlambat. Tidak terlambat dan belajar. Ya, disiplin itu dimulai dari diri sendiri atau orang lain yang menggerakkan kita. Diri sendiri. Ya, betul sekali. Disiplin menurut kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kemudian satu cara kita belajar disiplin, disiplin posisinya juga tegap. Kemudian menurut D menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid, atau bisa juga pengikut. Kemudian untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan motivasi intrinsik? Ada yang mau berpendapat? Motivasi dari dalam diri sendiri. Ya, betul sekali. Kalau motivasi ekstrinsik
kita mendengarkan. Yang ketiga, jika mau bertanya itu mengangkat tangan. Kemudian selesai tepat waktu, bertanya dengan sopan. Ini adalah contoh budaya positif saat ada kegiatan atau ada pertemuan. Oke? Coba buka. Ibu-ibu silakan kepalkan tangannya. Bayangkan di dalam kepala ini ada sesuatu yang sangat berharga. Yang ini adalah sangat penting untuk kita. Ada seseorang yang ingin memiliki apa yang kita kepalkan ini di dalamnya. Ada yang mungkin menggelitik, ada yang mungkin memberi uang, sini saya beli itu kepala apa yang ada di dalamnya. Atau ada juga yang merayu dan kita mau membuka tangan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Betul? Monggo. Ada seseorang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Saya semakin kuat. Jadi kalau Bu Enda bagaimana? Semua Bu Enda, saya minta yang ada di dalam kepala Anda, boleh? Oke. Boleh? Memberikan alasan untuk tidak membuka. Kenapa? Alasan karena ini sangat berharga. Oh iya, sip. Kalau Bu Putri, bolehkah saya meminta apa yang Anda kepalkan, yang ada di dalam kepala Anda? Tidak. Kenapa? Karena ini suatu yang paling penting bagi saya dan belum tentu orang lain pun juga sama apa yang dengan yang saya pikirkan dan saya inginkan. Ya. Terima kasih atas inspirasinya. Betul sekali, apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu adalah hal yang penting untuk kita. Kita tidak bisa memberikan sesuatu itu kepada orang lain dan begitu saja. Kita harus tetap menjaga agar kita tetap meletakkan tangan, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Kemudian disiplin positif, pendekatan teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Apakah itu betul? Jelas. Ya, betul sekali. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Apakah betul? Betul. Ya, seumpama saya menyuruh siapa untuk melakukan A, tapi beliaunya itu belum mau, jadi ya tidak bisa kan? Tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Apakah itu betul? Ya. Contohnya sekarang kita ada di sini, itu pasti punya tujuan. Ya, tujuan kita itu adalah untuk kita berkumpul di sini untuk belajar. Betul sekali. Kemudian model berpikir undang-undang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan orang berbeda. Kebutuhan orang berbeda atau sama, Ibu? Berbeda, tentu saja berbeda ya. Di keluarga saja pasti berbeda, apalagi di masyarakat umum. Kemudian apa itu disiplin? Tadi sudah saya tanyakan. Disiplin itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, disiplin itu intinya adalah belajar mengontrol diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Universal berarti itu menyeluruh.
Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku memiliki tujuan, itu menurut William Glasser. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dan Gosen. Dan Gosen itu salah satu pelopor di grup penggerak. Di PMM juga ada Dan Gosen. Ini adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian juga restitusi. Kita melakukan sesuatu karena apa? Apakah untuk mendapat senyum dari orang lain? Kemudian untuk mendapatkan hadiah? Enggak. Ada hadiahnya kalau kita melakukan sesuatu. Kalau seumpama anak melakukan sesuatu diberi hadiah, kira-kira mereka senang? Jelas. Apakah hadiah itu efektif untuk meningkatkan pembelajaran? Belum tentu. Belum tentu. Kira-kira kenapa itu belum tentu? Nah, mungkin kadang namanya anak, misalnya contohnya nanti kamu belajar ini, nanti saya berikan hadiah karena sudah dijanjikan. Mungkin memang benar jika itu sebagai motivasi, tetapi nanti lama kelamaan sama saja kita memberi atau mengajari. Jadi nanti kalau dan menjadi harapan bagi anak itu, kalau saya melakukan apapun pasti nanti ada hadiahnya. Nah, nanti saat kita tidak punya hadiah, otomatis anak tersebut tidak mau belajar, tidak termotivasi seperti itu. Jadi sepertinya belum tentu, betul sekali. Karena yang bisa untuk membuat kita termotivasi itu adalah dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik. Karena pemberian hadiah itu adalah termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Jadi belum tentu bisa menggerakkan anak tersebut. Mungkin dalam hal-hal beberapa hal bisa, tapi dari yang terutama itu adalah motivasi intrinsik. Terus sekali, terima kasih. Kemudian untuk mendapatkan apa yang kita mau, apakah itu bisa juga kita melakukan sesuatu karena untuk mendapat apa yang kita mau? kadang. Tapi kebanyakan seperti itu, kita mau melakukan apa ya karena kita yang tujuannya seperti itu. Iya. Jadinya setiap orang punya tujuannya sama, tetapi karena semuanya belum saya sendiri juga belum tersadarkan. Belum tersadarkan sepenuhnya. Jadi memang bukan kita memang punya kita agar orang lain itu bisa tahu seperti itu kan, kita niatnya tujuannya berbagi seperti itu. Jadi ini termasuk motivasi ekstrinsik atau intrinsik untuk mendapatkan apa yang kita mau. Intrinsik ya. Soalnya apa yang kita mau kan kita yang melakukan, kita yang mau. Jadi ini adalah termasuk motivasi intrinsik. Terima kasih Bu Jani. Kemudian selanjutnya menurut Jane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kamu harus melakukan A agar tidak dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah termasuk motivasi perilaku manusia. Kita melakukan sesuatu itu karena imbalan. Itu menurut
terpercaya. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di restitusi ini materinya juga ada di PMM. Kita bisa mempelajarinya juga di PMM tersebut. Ini ada identitas gagal. Kenapa identitas gagal? Karena identitas gagal itu adalah hukuman, sesuatu yang menyakitkan untuk terjadi. Jadi peserta didik itu merasa mungkin tersakiti, tapi mungkin bukan fisik, tapi bisa juga perasaannya. Kemudian kalau hukuman itu menjadi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Murid atau anak membenci peraturan, itu adalah kalau kita sering menghukum itu dampak negatifnya. Contohnya seperti itu. Contoh kalimat hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Berarti kita sebagai seorang pendidik itu ucapan atau perilakunya kita perlu menjaga. Kemudian lagi mode paksaan, mendorong menyalahkan diri. Kemudian untuk identitas sukses itu adalah disiplin. Disiplin di sini ada konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Pertanyaannya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kemudian murid atau anak akan menghormati peraturan. Kalau tadi kan kalau dihukum, murid akan membenci peraturan karena ya dihukum, soalnya kalau dihukum itu kan termasuk kalimat negatif. Untuk yang restitusi, murid atau anak mendapat penguatan, masalahnya terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau kemarin saya di kelas 2 sudah membuat keyakinan kelas. Kalau ada anak yang melanggar peraturan kelas tersebut, saya tanya, apa yang kamu yakini? Apa keyakinanmu di kelas ini? Kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, mereka akan sadar diri apa yang perlu mereka lakukan. Kemudian teori kontrol, mendorong disiplin positif, konsep diri yang kuat. Hukuman atau konsekuensi. Ya, saya minta pendapatnya untuk kalimat pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu adalah hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mencatat? Ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Yang itu keinginan anak sendiri atau dari ya gurunya yang itu karena terlambat. Jadi disuruh mencatat saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali di dalam bukunya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau sudah ada kesepakatan antara guru dan murid, jika itu kalau misalnya terlambat melakukan seperti itu karena sudah ada kesepakatan, berarti itu nanti konsekuensi. Kalau misalnya
belum ada itu dari dulunya, berarti itu hukuman. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, lari mengelilingi lapangan 5 kali karena terlambat hadir, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir. Karena terlambat, nanti sama kesepakatan seperti itu, ini jadi konsekuensi. Tapi misalnya belum ada kesepakatan yang hukuman. Kalau menurut yang di modul, kalau yang mencatat 100 kali itu termasuk konsekuensi. Kalau yang lari mengelilingi lapangan itu termasuk hukuman. Ya, karena anak itu merasa apa ya, merasa sakit lah. Seru lari seperti itu, antara perbuatan dengan dampaknya itu kan terlambat, terus disuruh lari, itu kan kurang apa ya, kurang balance lah. Itu karena wajar kan ada hukuman fisik, itu termasuk hukuman. Kemudian keyakinan kelas. Ibu-ibu ada yang sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Keyakinan kelas itu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Karena apa? Mereka yang membuat, mereka yang melaksanakan, dan mereka yang menikmati hasil dari keyakinan kelas tersebut. Apresiasi atau mereka ingin kelas yang seperti apa, mereka bisa urun pendapat, kemudian dilaksanakan bersama. Kalau hanya kita yang membuat peraturan, mereka itu kadang kayak gitu peraturannya, ada yang merasa kurang setuju. Kalau kita pasrahkan ke anak, kita pendapat anak tersebut, kemudian kita arahkan, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, insya Allah mudah-mudahan kita juga akan mencapai pembelajaran yang kita inginkan, yang kondusif, karena anak tersebut sudah memiliki keyakinan mereka sendiri. Ini yang belum membuat keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa tahap. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi tidak mengelompok. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Seumpama, jangan lari. Itu termasuk positif atau negatif kalimat tersebut? Jangan lari. Jangan lari dalam kelas. Termasuk negatif atau positif pernyataan tersebut? Jangan lari itu karena ada kata jangan, jadi itu termasuk kalimat negatif. Kalau kalimat positifnya, contohnya itu jalan lebih sehat. Kalau kita bicara dengan anak juga, ya saya sendiri berusaha untuk tidak memakai kata jangan atau dilarang. Kalimat negatif saya usahakan menjadi kalimat positif biar mereka juga berpikirnya itu positif. Kemudian lagi, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat.
menulis bisa. Kemudian nanti kita pilih lagi, kita evaluasi lagi mana yang perlu dibuat keyakinan, mana yang tidak. Kita pilih lagi, kita evaluasi kembali. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya sekarang kalau sudah jadi keyakinan kelasnya, kemudian suatu saat oh kayaknya nomor 2 atau nomor 3 kurang sesuai, itu bisa kita evaluasi, bisa kita ganti lagi. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ada curah pendapat bersama anggota kelas, ada yang mengacungkan jari, mengusulkan pendapatnya apa, kemudian ada yang mencatat, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Itu adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian lagi kita tinjau kembali keyakinan kelas tersebut, apakah sudah pas atau masih ada yang perlu kita perbaiki. Kalau dirasa sudah pas semua, baru kita catat. Itu kemarin kelas 5 membuat keyakinan kelas dengan prosedur seperti pada gambar tersebut. Dari beberapa pernyataan berikut, mana yang bisa dibuat keyakinan kelas? Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Apakah itu bisa dibuat keyakinan kelas? Bisa. 2, dilarang mengganggu orang lain. Tidak, karena ada kalimat negatif, dilarang. Kemudian 3, bergantian atau menunggu giliran. Kalau mau menilai kan bergiliran, ya. Kemudian 4, dilarang melakukan kekerasan terhadap teman. Itu adalah contoh-contoh kalimat yang bisa dibuat keyakinan kelas. Berarti nomor 1 dan nomor 3 kita usahakan dengan kalimat positif. Karena kita telah membuat keyakinan kelas, anak lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, mereka yang usul pendapat, mereka yang menginginkan kelas seperti apa, kemudian kita buat keyakinannya, kita tempel di dinding. Kalau suatu saat mereka ada yang melanggar, kita bisa ingatkan kembali, ini loh keyakinan kelas kita. Anak memiliki kesadaran diri dan tanggung jawab jika tindakan mereka tidak sesuai. Ini untuk tindak lanjut keyakinan kelas, mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, kalau seumpama ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki keyakinan kelas tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kalau seumpama ada yang kurang tepat, merevisi jika ada yang kurang tepat dan disesuaikan dengan keadaan. Mungkin semester 1 keyakinan kelasnya seperti itu. Kalau semester 2 mungkin ada tambahan lagi, bisa ditambahkan. Nah, di sini untuk materi selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tentu mempunyai kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan dasar kita itu apa? Apa yang kita butuhkan? Hidup, kebutuhan makan, minum. Kebutuhan hidup, kebutuhan makan, minum. Kemudian yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, betul sekali. Kemudian yang kedua, kebutuhan kita butuh dicintai dan disayangi apa tidak? Itu adalah kebutuhan dasar.
atau keterampilan. Kita belajar menggunakan laptop, pasti kita belajar tentang keterampilan. Tidak mungkin asal Anda tangkap ya kan? Kalau kelas pertama kan masih bingung, saya sendiri juga bingung. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat itu adalah kita butuh kebebasan. Apakah mau dikekang seperti dalam penjara? Kita butuh kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan. Jadi kalau sudah bunuh-bunuh itu kita butuh kesenangan. Refreshing. Butuh healing. Itu adalah kebutuhan dasar kita. Kalau kita sudah di depan laptop terus pasti kita ingin melakukan sesuatu agar kita itu bisa refresh kembali. Itu adalah kebutuhan hidup. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan hidup. Ini adalah pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kira-kira jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dinasihatikan orang ini Coaching. Langkah yang pertama tadi ada dinasihati, di coaching, kemudian menanyakan alasannya. Kira-kira kenapa, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh si Doni tersebut? Berbagi. Tadi kan kebutuhan dasar ada 5. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Dia sudah bawa pasangan, makanya tapi itu caranya salah. Tapi dengan paksaan, ya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ditanya dulu. Ya. Kenapa kamu tidak bawa? Alasannya apa? Orang tuanya sudah maksa atau belum? Nah, kalau misalnya itu jangan apa? Nah, nanti tergantung responnya dia, jawabannya dia seperti apa. Ya nggak bisa kalau kita jawabannya dia, jawabannya anak kan berbeda-beda. Tergantung anak, mereka memaksa meminta makanan itu kenapa? Iya. Apakah mungkin belum makan, kelaparan? Iya. Ataukah ada faktor X? Ya. Jadi tergantung jawaban si anak. Terus alasannya kenapa? Nah setelah itu nanti dia ditanyakan kalau misalnya kamu seperti itu apa yang akan kamu lakukan? Dan alasannya sudah diketahui, berarti nanti kalau misalnya seperti itu seharusnya kamu bagaimana, gitu kan? Terus selanjutnya ditanyakan nggak apa yang kamu lakukan tadi benar atau salah? Kalau misalnya salah, seharusnya kamu harusnya seperti apa? Jadi dia coaching. Dia yang menentukan solusinya, kita memancing seperti itu ya. Kita memancing solusi agar dia bisa menemukan solusinya sendiri ya. Betul. Terima kasih. Ini materi selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Mari simak ilustrasi berikut. Ini ada sebuah video. Nanti kita amati bersama
Tujuan pembelajaran ini menganalisis interaksi 5 posisi kontrol guru dan respon murid. Halo, Bapak Ibu Guru TK. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Nah, apa perbedaan antara guru A, B, C, D, dan E dalam hal mengontrol murid dalam keseharian? Saya termasuk guru yang mana? Kemudian apa yang perlu saya perbaiki? Ini guru yang A. Bagi anak-anak, silakan PR kemarin diberikan di depan meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan PR-mu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Itu yang guru A. Ini adalah guru B selanjutnya. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Ini adalah Coba membuat rasa bersalah. buat betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Kemudian guru C. Selanjutnya. Ini adalah posisi sebagai teman. Iya, kamu rajin, Ibu senang melihatnya. Ya, lain kali begitu ya maksudnya. Terus dong, kita kan teman. Wah, jadi kalau aku pulang lagi, apa ya? Untuk selanjutnya ini guru D. Ini adalah posisi pemantau. Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh. Sudah ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini yang terakhir posisi manajer. Tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat untuk tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya pulang sore dari ibu ke warung. Betul, Pak, bikin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Sebelum sampai di malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh, gitu ya, Bu. Coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Itu adalah kelima contoh posisi kontrol guru. Kira-kira kita ada yang di mana? Posisi yang mana? Apakah penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman, pemantau, atau manajer? Teman, seringnya saya Teman. guru kan suka, guru kan senang kalau kamu jadi anak pintar, itu sering Tapi yang lebih baik itu adalah sebagai manajer. Oke. Ini adalah contoh 5 posisi kontrol. Tadi ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, ada juga pemantau, dan manajer. Kalau penghukum itu menunjuk-nunjuk, kamu loh kamu. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah contoh kalimat
dihukum. Hasilnya, anak memberontak menyalahkan orang lain, bisa juga berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau kita biasa memarahi anak, itu mungkin itu salah satu dampak negatifnya. Saya juga berusaha berusaha sabar, tapi ya kadang jujur. Namanya manusia. Ya, manusiawi. Iya. Ya, Dan itu umum lah ya. kalau yang sudah bagus jadi yang manajerial. Iya. Semuanya harus pokoknya ya sih Pak. Itu waktu proses. Dan semua pihak juga, baik ahli, baik murid, baik guru. Kalau misalnya karena intinya belum ada kesepahaman untuk saya Perlu adanya pemahaman yang sama. ya, dirinya orang yang sudah tahu, tapi kan kadang masih berbeda, belum kesepahaman. Kalau sudah yang sudah paham semuanya, otomatis bisa berjalan semuanya, jadi bisa mencapai ke manajerial. Tetapi karena namanya pendidikan itu tidak hanya dari guru saja, tidak dari murid saja, tetapi juga guru, murid, keluarga, lingkungan masyarakat, Saling berkaitan ya. Jadi intinya kita bersama-sama berkolaborasi, berkontribusi agar pendidikan di secara Manado ini tambah maju. Amin. Kemudian yang membuat orang merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu bla 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 bla. Ibu kecewa dengan sikapmu yang seperti itu. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Itu membuat anak merasa bersalah. Oh, saya membuat ibu guru stres ya. Mungkin seperti itu dalam hatinya. Iya. Hasilnya mungkin bisa menyembunyikan sesuatu, bisa menyangkal, bisa juga berbohong. Terus mungkin setelah itu karena sudah membuat gurunya menjadi stres, akan maafkan saya ya Bu, seperti itu. Merasa rendah diri anak tersebut. Kemudian yang posisi kontrol sebagai teman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Guru berkata, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu melakukan ini itu. Hasilnya akan merasa ketergantungan kepada kita. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Ini adalah yang ada di LMS yang saya pelajari seperti itu. Kemudian dampak pada murid itu menjadi lemah, tidak mandiri, tergantung. Kemudian di posisi pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Seumpama yang tadi mohon maaf, ada yang tidak memakai kaos 3 kali. Ini hanya contoh saja nih, maaf Bu. Kemudian apa peraturannya kalau sudah 3 kali tidak memakai kaos? Berarti kan ada konsekuensinya. Itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Hasilnya anak itu mulai menyesuaikan diri, karena kita mengawasi anak tersebut. Kita
menghitung sudah 1, 2, 3 kali kok tidak memakai kaos. Yang sore pas gempa gitu. Kemudian murid bisa berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu adalah contoh konsekuensinya. Dampaknya, murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau saya melakukan A karena dipantau, mungkin mendapatkan hadiah apa? Kalau saya tidak melakukan A, maka konsekuensinya apa? Itu posisi guru sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh pertanyaannya, apa yang kita yakini? Kalau tadi sudah membuat keyakinan kelas, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Contohnya kalau ada yang tidak masuk atau tidak mengerjakan PR, kita tanya dulu alasannya apa, kenapa tidak mengerjakan PR, atau mungkin terlambat datang ke sekolahnya. Kita tanya dulu, mengapa kamu terlambat datang ke sekolah? Mungkin saja bisa malam tidurnya kemalaman, atau pagi bangunnya kesiangan, atau juga bisa pas pagi itu mau berangkat tapi suruh membantu orang tua dulu kemana, kan bisa juga. Atau bisa juga tidak di alarm, jadi tidurnya bangunnya kesiangan. Terus cara mengatasi masalah tersebut, kita bisa menanyakan kepada anak tersebut, kira-kira apa sih yang bisa menjadi salah satu solusi agar kamu tidak terlambat lagi. Kira-kira di rumahmu ada yang bisa membantumu untuk agar kamu tidak terlambat datang ke sekolah? Atau mungkin orang tua bisa suruh membangunkan agar tidak terlambat datang ke sekolah. Bisa juga mungkin kakaknya untuk membangunkan, atau untuk mengingatkan, memasang alarm agar tidak kebablasan bangun tidurnya. Untuk selanjutnya, selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah menghukum anak jika melakukan kesalahan. Kita cari dulu titik masalahnya itu apa, kemudian kita cari bareng-bareng solusinya seperti apa. Tapi kita usahakan anak yang melakukan yang mencari solusi, kita mengarahkan, tapi anak sendiri yang menentukan solusinya itu seperti apa. Mencari tahu penyebab dan cara menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dapat dipenuhi oleh anak tersebut sehingga melakukan hal negatif. Dengan begitu kita dapat mencari solusi yang tepat. Ini adalah tentang segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tidak apa-apa kok kamu datang terlambat, guru juga pernah datang terlambat. Seperti itu tidak apa-apa. Biar dia itu stabil dulu perasaannya, dia tidak langsung, kamu datang terlambat, kenapa? Ini. Kita stabilkan dulu perasaannya, biar anak itu tenang. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pasti anak tersebut itu rasanya itu jadi tenang terlebih dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Alasannya apa? Apakah mungkin malam membantu ibunya untuk seumpama memasak untuk acara besok?
Bisa juga. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti tadi juga yang mengambil makanan teman dengan paksa. Pasti dia punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kita tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apakah tidak ada cara selain memaksa? Pasti ada. Bisa kita meminta dengan pelan dan perlahan, dengan sopan, tanpa kita paksa. Insya Allah kita diberi, seperti itu bisa. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk pertanyaan yang kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu pertanyaannya lumayan ada bobotnya. Kemudian untuk menggali diri sendiri, sebenarnya saya ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya juga belum tentu bisa menjawab pertanyaan tersebut, karena ya saya ingin menjadi orang seperti apa. Tentunya saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, bisa berguna, semoga bisa melaksanakan kewajiban dengan baik, bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Itu adalah keinginan saya. Kemudian keinginan ibu apa? Keinginan ibu Sumiati ingin menjadi orang yang seperti apa? Ingin menjadi seorang yang kreatif, bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, terbuka terhadap semua perubahan. Mantap. Bu Bira ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Tidak apa menjadi orang yang bermanfaat. Kalau Bu Dani ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemana? Nih. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa di segitiga restitusi? Bermanfaat bagi orang lain dan ya bermanfaat bagi orang lain. Kalau Bu Har ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang beragama dunia bagi diri saya sendiri, keluarga, dan agama orang lain. Itu saja. Kalau Bu Sri, Bu Sewu menjadi orang yang seperti apa? Ya, berguna bagi orang lain, terutama dari diri sendiri, orang lain. Nah, itu aja. Terima kasih atas aspirasinya. Gimana capai orang bisa? Kemudian refleksi, apa yang telah kita pelajari? Kita tadi telah mempelajari apa saja? Apa yang telah kita pelajari hari ini? Budaya positif, disiplin, positif segitiga restitusi, kontrol diri. kontrol diri. Kemudian apa yang perlu kita tingkatkan? Manajemen kontrol diri. Sama budaya budaya. Belajar menjadi manajer. Apa manfaat yang bisa kita ambil dari aksi nyata ini? Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya ya yang bisa diambil dengan adanya aksi nyata ini, dengan sosialisasi seperti ini, ya kan, jadinya rekan yang lain jadi tahu bahwa nanti untuk budaya positif di sekolahan, terutama sekolah kita, untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi yang yang tadinya belum tahu, jadinya sekarang ilmunya jadi
Dan kalau memang sudah dilaksanakan semuanya ya sesuai dengan sekolah impian, nantinya sekolah impian kita seperti apa. Itu menurut saya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Alhamdulillah untuk presentasi modul 1.4 ini sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Apabila mungkin ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya belajar mensosialisasikan apa yang saya pelajari di modul 1.4 program guru penggerak. Akhirul qouli, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endah Purwanti. Sebagai rekan dari Bu Siti Maliha, disiplin positif yang telah ada di SD Negeri Serang 02, kita harus bersama-sama menjaga dan meningkatkan agar pendidikan dapat lebih maju. Dalam membuat kesepakatan kelas, kita libatkan murid agar mereka dapat mencurahkan pendapat kelas seperti apa yang mereka inginkan. Saya pun menjadi tahu posisi kontrol sebagai guru dalam berinteraksi dengan murid agar mereka memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibah. Saya adalah rekan dari Bu Siti Maliha SPD. Pada pemaparan yang telah disampaikan, dalam membuat kesepakatan kelas, kita libatkan murid agar mereka dapat mencurahkan pendapat kelas seperti apa yang mereka inginkan. Dan disiplin positif yang telah ada di SDN Serang 02, kita harus bersama-sama menjaga dan meningkatkan agar pendidikan dapat lebih maju. Serta saya menjadi tahu posisi kontrol sebagai guru dalam berinteraksi dengan murid, agar mereka memiliki motivasi internal dalam melakukan suatu tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.